Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, kita lanjut ke pekan ke-10 ya. Sebuah pekan yang sangat in memorial. Sebuah pekan yang sangat mendebarkan. Sebab di pekan ke-10 inilah di musim lalu terjadi anti klimaks di sepak bola Indonesia. Sebuah tragedi yang menyengsarakan semua insan sepak bola. Hingga saat ini dampaknya masih terasa. Ya, di pekan ke-10 ini akan menjadi pekan yang memorial banget ya bagi sepak bola Indonesia. Nah, di pekan 10 ini kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan antara dua tim yang musim lalu bisa disebut tim bagaikan antara Giant dan Goliath karena perbandingan yang sangat mencolok. Tapi di musim ini justru berbalik, yakni antara tuan rumah Persib Bandung kontra Rans Nusantara FC. Oke, ini akan seru ya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana persiapan kedua tim ini dan juga ada pemain-pemain siapa aja yang kemungkinan akan absen di laga kali ini. Dan juga ada intrik dan cerita sejarah apa sih pertemuan kedua tim ini. Kita akan bahas pelan-pelan aja di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua prediksi dan juga sejarahnya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Pekan 10 Liga 1 2023-2024. Pekan ini akan jadi in memorial alias memori kelam sepak bola Indonesia, di mana di pekan 10 inilah lahirnya sebuah tragedi yang merubah pesepak bolaan Indonesia. Dan sialnya bukan perubahan bagus tapi justru tambah suram, dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Maka wajar fokus para pecinta sepak bola akan tertuju di pekan 10 ini. Apakah memori kelam itu akan terhapus atau justru kembali memori kelam baru akan tercatat? Semoga aja enggak ya. Nah, di pekan 10 ini kita akan bahas salah satu laga yang cukup menarik antara tuan rumah Persib Bandung yang akan menyambut tim Sultan, yakni Rans Nusantara FC. Dua tim yang musim lalu bisa dibilang bagaikan Giant and Goliath dari segi peringkat dan prestasi. Tapi di musim ini justru hal ini berubah. Meskipun saat ini Rans ada di peringkat 4, tapi jangan lupa di awal musim perjalanan Rans ini jauh lebih baik dibanding Persib. Bahkan statistik di 9 pekan ini Rans jauh lebih unggul dibanding Persib, di mana Rans raih 4 kemenangan, 4 hasil imbang dan baru 1 kali rasakan kekalahan. Berbanding dengan Persib yang dari 9 pekan cuma raih 2 kemenangan, 5 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Lalu apakah ini akan mempengaruhi jalannya laga kali ini? Ini bisa saja terjadi sebab di musim ini ada beberapa hal yang terjadi di kedua kesebelasan, di mana Persib tak terlalu banyak merombak skuadnya tapi justru terseok-seok akan berhadapan dengan tim yang musim ini merombak hampir 80% skuadnya tapi justru cukup apik dan sukses sejauh ini. Apa penyebabnya? Secara kualitas skuad Persib jelas jauh unggul dibanding Rans, di mana Persib diisi bintang-bintang yang sudah punya nama, mulai dari pemain inti sampai cadangan. Sementara Rans terhitung diisi pemain-pemain baru yang secara logika para pemain baru ini belum bisa nyetel dengan tim. Tapi keuntungannya pakai para pemain baru adalah gaya main para pemain baru ini belum terlalu banyak bisa dibaca oleh lawan. Ini yang membuat tim-tim seperti Rans dan Dewa United bisa melesat di awal musim. Ditambah faktor intern di mana Persib ini dipenuhi masalah baik antara pemain dengan pemain, pemain dengan pelatih, pemain dengan manajemen, dan pemain dengan supporter. Ditambah konflik antara manajemen dan supporter. Konflik-konflik inilah yang membuat mental para pemain Persib ini seolah hancur lebur hingga menjalar ke sisi permainan. Sementara di Rans, meskipun tim ini jarang dapat dukungan supporter ya karena memang Rans ini supporternya dikit, tapi faktor kenyamanan di dalam skuad yang tanpa terlalu banyak polemik dan intrik membuat para pemain Rans ini lebih nyaman. Apalagi kita tahu, bos Rans ini selalu janjikan bonus gede tiap timnya main, mau kalah
imbang maupun menang pasti diguyur bonus. Sejarah pertemuan dua tim ini baru terjadi musim lalu, di mana dari 2 kali pertemuan dengan Rans, Persib selalu unggul dengan catatan menang 2-1 di pertemuan pertama dan menang 1-3 di pertemuan kedua. Jadi di sini Persib masih 100% mendominasi atas Rans, tapi secara mental Rans musim ini lebih unggul dibanding Persib, di mana dari 5 laga terakhir Rans ini belum terkalahkan. Bahkan Rans mampu kalahkan tim yang tak bisa dikalahkan oleh Persib, yakni mengalahkan Madura United dan Arema FC yang musim ini belum bisa Persib kalahkan. Sementara Persib di 5 laga terakhir pun baru 1 kali alami kekalahan, yakni saat kalah 2-1 atas Persis Solo. Jadi laga ini akan tetap menarik. Lalu bagaimana persiapan kedua tim ini? Yuk kita intip. Di kubu Persib Bandung, awan panas masih belum mau menyingkir dari kubu Persib. Di tengah konflik antara manajemen Persib dengan bobotoh yang tak kunjung usai, di dalam tubuh skuad Persib pun tengah bergejolak. Ada pemain yang tengah bersitegang dengan pemain lain, yang maaf kami nggak bisa sebutkan siapa sosoknya ya. Ada pula pemain yang tengah bersitegang dengan supporter seperti DDS dan Maklok. Berbagai konflik inilah yang membuat permainan Persib ini seolah sulit berkembang meskipun sudah diganti pelatih. Apalagi usai Persib menang atas PSIS. Meskipun menang tapi justru menimbulkan gejolak di mana banyak sindiran pada para pemain Persib, terutama pemain inti yang dianggap justru tak lebih bagus dibanding pemain cadangan. Terbukti di laga kontra PSIS, justru pemain-pemain yang disebut pemain cadangan justru tampil lebih apik. Dengan fakta inilah yang akhirnya membuat sejumlah supporter mendesak Boyan Hodak agar terus mencoba pemain cadangan, yang otomatis membuat para pemain inti di Persib ini sedikit tertekan. Inilah kenyataan Persib, di mana di dalam tubuh Persib ini masih kental dengan aroma asa pang aingna. Jadi wajar Boyan Hodak harus mati-matian merubah tim ini. Bukan cuma pemain yang disorot, bahkan kinerja Boyan Hodak pun disorot oleh netizen yang menganggap Boyan Hodak ini mirip dengan Stefano Cugura di Bali United dengan gaya main pragmatis alias gaya main tepararuguh, kata orang Sunda mah. Bukan tanpa alasan kenapa Hodak ini dicap kurang bagus, sebab di laga lawan PSIS di mana Persib sudah unggul jumlah pemain tapi Hodak tak mau atau tak berani menyerang total, tapi justru menarik pemain yang lagi bagus-bagusnya seperti Fresh Butuan. Padahal kami kemarin sudah jelaskan ya, mungkin saja Hodak ini belum yakin dengan lini belakangnya. Jika lini belakang dikurangi dengan menambah penyerang, dikhawatirkan akan adanya serangan balik. Sebab kita sama-sama tahu lah, back-back Persib ini akan kalah jika menghadapi lawan dengan serangan balik, apalagi menghadapi pemain-pemain yang bertipikal pelari cepat. Jadi mungkin Hodak mikir ke situ. Menghadapi Rans Nusantara FC, David Da Silva belum bisa dipastikan apakah akan bisa ditampilkan atau tidak. Menurut tim dokter Persib Raffi Ghani, masalah DDS ada pada cedera ligamen kaki kanan dan pergeseran tulang di mata kaki DDS sebelah kiri yang membuat ada rasa nyeri dan ngilu pada kaki DDS. Meskipun di latihan terakhir DDS ini sudah tampak hadir mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan yang lainnya, tapi kami belum tahu apakah DDS ini bisa ditampilkan atau tidak. Putu Gede jelas masih terkena sanksi. Beckham dan Robi masih di timnas. Teja Paku Alam masih berkutat dengan cedera. Ditambah rasa was-was akan adanya hukuman Komdis atas kejadian keributan antara pemain di laga lawan PSIS. Sebab katanya Komdis ini tengah menyelidiki beberapa pemain yang terlibat keributan di laga tersebut, seperti Edo Febriansyah, Ezra Walian, Rahmat Irianto, dan Daisuke Sato. Untuk Daisuke Sato sendiri, selain tengah disorot oleh Komdis, Sato pun akan terbang ke negaranya untuk jalani FIFA Matchday bersama timnas Filipina. Jadi tim ini masih abu-abu soal skuad, meskipun Ciro Alves dipastikan sudah bisa ditampilkan di laga ini. Dan berikut sedikit prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Fitrul Dwi Rustapa.
Duet center back ditempati oleh Alberto Rodriguez dan Nick Kuipers. Bek kiri ditempati oleh Daisuke Sato dan bek kanan ditempati oleh Kakang Rudianto. Lini tengah masih ditempati oleh Maklok dan Rahmat Irianto. Sisi sayap ditempati oleh Freds Butuan dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh Ezra Walian yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan seperti inilah kemungkinan formasinya. Sementara di kubu Rans Nusantara FC, skuad ini dipenuhi motivasi yang sangat tinggi. Seperti kita tahu lah, tiap tim yang akan jumpa Persib pasti akan memiliki semangat berlebih. Entah apa ya sebabnya, tiap tim yang akan jumpa Persib ini pasti akan memiliki semangat berlebih. Tim yang mainnya standar saja jadi perkasa jika menghadapi Persib. Tim yang biasanya santai jadi ngegas jika bertemu Persib. Kenapa ya? Apalagi hasil cukup baik yang dialami tim asuhan Mas Al ini di Liga 1 musim ini pun semakin menambah kepercayaan diri tersendiri bagi pasukan The Phoenix ini. Ditambah ada bonus yang sangat luar biasa yang akan para punggawa skuad Rans ini terima, yang katanya sih akan diberikan bos Raffi Ahmad apabila mampu kalahkan Persib. Bonusnya ini katanya nilainya 3 kali lipat lebih gede dibanding dengan yang selama ini selalu diberikan oleh Raffi Ahmad. Hal ini pun dibenarkan sendiri oleh pelatih Gustavo Almeida yang mengaku terkesan pada Raffi Ahmad yang seolah tak pernah marah meskipun timnya kalah, imbang, apalagi menang. Menurut Almeida, Raffi Ahmad selalu kucurkan bonus bagi para pemain. Di sisi permainan sendiri, kita tahu Almeida ini tipe pelatih yang disebut bapaknya parkir bus Liga Indonesia. Ini terbukti tak ada pemain yang menonjol di Rans. Bahkan di jajaran pencetak gol pun tak terlalu didominasi satu pemain. Evando Brandao sebagai striker utama baru cetak 1 gol. Lalu Tavinho baru cetak 3 gol. Dan yang paling menonjol mungkin gelandang asal Jepang Mitsuru Maruoka yang sejauh ini sudah cetak 4 gol. Selebihnya 3 gol sisanya disumbangkan oleh Abdurrahman 1 gol, Angelo Meneses 1 gol, dan 1 gol bunuh diri tim lawan. Jadi secara permainan tim ini tuh sebenarnya merata dan tak terlalu bertumpu pada satu titik. Ini yang justru berbahaya sebab semua pemain bisa saja jadi pencetak gol di Rans. Menghadapi Persib Bandung, tim ini dipastikan full squad. Cuma kehilangan Rabani Tasnim dan Abdurrahman yang dipanggil timnas, serta Kenshiro Daniels yang masih berkutat dengan cedera. Jadi bisa dipastikan tim asuhan Almeida ini akan tampil habis-habisan dalam menggedor pertahanan Persib yang saat ini tengah compang-camping. Dan berikut prediksi susunan pemain Rans Nusantara FC. Di bawah Mistar ditempati oleh Hilman Syah. Duet center back ditempati oleh Kiko dan Angelo Meneses. Bek kiri ditempati oleh Taufik Hidayat dan bek kanan ditempati oleh Marco Sandi Merauze. Duet jangkar ditempati oleh Paulo Sitanggang dan Zidan Avandi. Sisi sayap ditempati oleh Tavinho dan Erwin Ramdhani. Sementara ujung tombak ditempati oleh Evando Brandao yang ditopang oleh Mitsuru Maruoka. Dan mungkin seperti inilah prediksi formasinya. Laga Persib Bandung versus Rans Nusantara FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 26 Agustus 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, itulah mungkin sedikit ulasan, prediksi dan juga serba-serbi sebelum pertandingan antara Persib Bandung kontra Rans Nusantara FC di pekan ke-10. Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.